Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Anak-anak, hari ini kita belajar matematika lagi ya. Sebelum pelajaran kita mulai pada hari ini, kalian siapkan dahulu buku catatan dan alat tulis kalian. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat himpunan. Yang akan kita pelajari tentang kardinalitas himpunan dan himpunan bagian. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian dapat menjelaskan tentang kardinalitas himpunan. Yang kedua, dapat menjelaskan tentang himpunan bagian. Sebelumnya, himpunan hingga adalah himpunan yang memiliki anggota hingga. Contohnya yaitu himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Jadi anggota himpunan A itu ada 4. Maka ini adalah contoh dari himpunan hingga. Kemudian himpunan tak hingga adalah himpunan yang memiliki anggota tak hingga atau infinite set. Contoh dari himpunan tak hingga yaitu himpunan B dengan anggotanya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi jumlah anggota himpunan B ini tak hingga atau tak terbatas. Kita mulai pelajaran kita yang pertama tentang kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Kita lihat contoh kardinalitas himpunan. Contoh yang pertama, himpunan P sama dengan 2, 4, 6, 8. Banyaknya anggota himpunan P adalah, kita hitung, ada 2, 4, 6, 8. Jadi banyaknya ada 4. Maka kita bisa tuliskan notasinya adalah NP sama dengan 4. Kemudian contoh yang kedua. Di sini disajikan diagram Venn dengan anggota himpunan S itu sama dengan 1, 2, 3 hingga 10. Kemudian jadi banyak anggota himpunan S, kalian hitung dari 1 sampai 10, yaitu adalah 10. Maka dapat dituliskan NS sama dengan 10. Anak-anak, bagaimana dengan himpunan A? Himpunan A anggotanya adalah 2, 3, 5, dan 7. Banyak anggota himpunan A adalah 4. Maka kita bisa tuliskan NA sama dengan 4. Coba kalian tuliskan anggota himpunan B dan kardinalitas dari himpunan B di buku catatan kalian ya. Kemudian
Yang kedua, kita belajar tentang himpunan bagian atau subset. Suatu himpunan A adalah himpunan bagian atau subset dari himpunan B bila A termuat di dalam B. Anak-anak, A subset B itu dapat dituliskan seperti ini dengan lambang subset. A subset B atau A himpunan bagian dari B. Contoh, perhatikan diagram Venn yang ada di sini. Kita bisa tuliskan himpunan S, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian himpunan A, anggotanya adalah 1 dan 2. Himpunan B sama dengan 1, 2, 3, 4. Maka kita bisa tuliskan yang pertama, himpunan A adalah himpunan bagian dari S. Nah, anak-anak, kalian bisa lihat di sini, semua anggota dari himpunan A merupakan himpunan bagian dari S. Atau kalian bisa lihat anggota himpunan A itu 1 dan 2. Kita lihat pada anggota himpunan S ada 1 dan 2, maka himpunan A merupakan himpunan bagian dari S. Yang kedua, himpunan B adalah merupakan himpunan bagian dari S. Kita lihat anggota-anggota himpunan B dan anggota himpunan S. Semua anggota himpunan B ada di S. Jadi, himpunan B adalah himpunan bagian dari S. Yang ketiga, A adalah himpunan bagian dari B. Kita lihat anggota dari A dan anggota dari B. Anggota dari A semuanya adalah bagian dari B. Atau kita bisa lihat pada gambar diagram Venn, lingkaran yang A itu terdapat di dalam lingkaran yang B, maka A itu adalah himpunan bagian dari B. Kemudian, apakah B itu himpunan bagian dari A? Anak-anak, himpunan B bukan merupakan himpunan bagian dari A. Karena ada anggota himpunan B yang bukan merupakan anggota himpunan A, yaitu 3 dan 4. Jadi 3 dan 4 itu adalah anggota himpunan B, tetapi 3 dan 4 bukan anggota himpunan dari A. Maka B bukan himpunan bagian dari A. Anak-anak, untuk tugas kalian hari ini, kalian kerjakan soal nomor 1 dan nomor 2 yang ada di video ini ya. Kalian kerjakan di buku catatan boleh atau disobekkan juga boleh. Nah, tugas kalian hari ini kerjakan di kertas atau di buku catatan, kemudian difoto dan dikirimkan ke Usdevi paling lambat tanggal 29 Agustus 2020 pukul 21.30.
Sekian pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.